sahabat semua, semoga semua tetap sehat, bahagia, damai, berkelimpahan berkah dan sukacita selalu. Bahagia sekali, semakin hari semakin banyak yang sadar betapa ilmu kesehatan holistik ini bisa menjadi solusi atas kondisi sakit yang diderita banyak orang selama ini. Bahwa sebenarnya sakit kebanyakan adalah pesan cinta dari diri Anda. Bahwa ada masalah emosi loh dalam diri Anda yang perlu diselesaikan. Dan biasanya berbanding lurus antara kompleksnya dan lamanya emosi ini ada dalam diri sahabat dengan kompleksnya dan kronisnya penyakit yang sahabat derita. Contoh, seorang sahabat yang menderita keluhan jantung dan sudah dipasang ring jantung, untungnya baru satu. Padahal dokternya sendiri mengatakan bahwa ibu ini sakit jantung bukan karena gaya hidup atau pola makan. Entah apa maksud dokter tersebut mengatakan ke ibu ini. Bisa jadi mungkin ketika dia melakukan pembedahan ke ibu ini, dia tidak melihat adanya plak-plak kolesterol di sepanjang pembuluh darah. Tidak adanya atriosis sklerosis yang biasanya menjadi tanda munculnya gangguan jantung ini. Yuk kita teliti sebab emosi dari sakit jantung. Jantung ini adalah merepresentasikan pusat dari cinta dan rasa aman. Jadi kalau sahabat bermasalah di situ, bisa jadi ada masalah dalam hal cinta dan rasa aman ini. Masalah di jantung mengindikasikan adanya masalah emosional yang sudah berlangsung lama, kurang bersukacita, hati yang mengeras, dan berada dalam lingkaran stres dan pembatasan yang kuat dan terus-menerus. Segala sukacita ini seakan-akan tidak ada dalam hidupnya. Sepanjang hidupnya mikirin tentang uang, pekerjaan, bisnis, jabatan, dan lain-lain terus-menerus. Jadi kalau mau sembuh, ubah emosinya sahabat. Jantung saya berdetak dalam irama cinta. Saya membawa kembali sukacita dalam hati saya mengekspresikan cinta kepada siapa saja. Bersukacitalah dengan cinta, mengalirkan sukacita ini melalui pikiran, perasaan, dan tubuh saya. Kita lihat ya, apa yang terjadi dalam hidup si ibu ini, sebut saja namanya Bu Yeyen. Ternyata semua masalah hidupnya ini berputar dari suaminya. Menikah sudah 37 tahun dengan beda usia 19 tahun. Ia menikah di usia 18 tahun dan suaminya 37 tahun. Di awal pacaran, ia tidak tahu bahwa suaminya ini sudah menikah. Baru tahu ketika detik-detik menikah, ternyata suaminya sudah punya istri. Kepalang malu, akhirnya tetap menikah dengan menelan pil pahit bahwa suaminya sudah menikah plus memiliki 6 orang anak dengan istri sebelumnya. Kenapa mau tetap menikah? Alasannya sudah terlanjur cinta sahabat. Maklum anak usia baru 18 tahun bertemu dengan pria yang sudah sangat profesional dalam hal menangani wanita. Kenapa begitu? Suami ini adalah tipikal suami yang nakal, kata Yeyen. Suka main perempuan, judi, minum, dan menampar KDRT. Lengkaplah penderitaan si Yeyen ini sejak awal pernikahan. Dengan sikap suami seperti ini, tentu saja urusan nafkah secara materi menjadi amat sangat terbatas. Padahal dalam perkawinan mereka memiliki 4 orang anak. Total jadi anak si bapak ini 10 orang dengan anak dari istri pertama. Pernah dalam suatu kesempatan suami ini memberi uang belanja 5.000. Hatinya yang teramat pedih membuat ia merobek-robek uang tersebut dan berjanji, saya harus cari uang sendiri, saya harus kaya. Janji ini yang kemudian menjadi tekad bagi Yeyen untuk memulai berbisnis. Siang malam ia curahkan waktu, tenaga, pikiran, pokoknya semua energinya untuk membangun bisnisnya. Singkat kata, ia pun menjadi sukses dengan bisnisnya ini yang dibangun selama 30 tahun. Tentu ada harga dong yang harus ia bayar. Suaminya tetap dengan kondisinya dari awal pernikahan. Anak-anaknya kebanyakan hidup dengan pembantu. Dan karena begitu kerasnya ia berusaha, ia kehilangan sukacita dalam hidupnya. Sakit jantung pun muncul dalam tubuhnya. Dalam sesi hipnoterapi dimunculkanlah ego personality jantung atau EP jantung. Yaitu bagian diri Yeyen yang mengatur urusan kesehatan jantung ini. Apa tujuanmu hadir dalam hidup Yeyen saat ini? EP jantung pun menjawab, supaya Yeyen punya waktu untuk istirahat dan happy-happy. Akhirnya dilakukanlah negosiasi bagaimana EP jantung ini supaya perannya membuat jantung Yeyen ini sehat saja, bukan malah membuat Yeyen sakit jantung. Disepakati bahwa Yeyen hanya boleh berperan di toko cukup 20-30% saja. Sisanya segala urusan diserahkan ke anaknya. Selebihnya ia harus happy-happy saja, jalan-jalan, belanja, dan ibadah saja.
sambil mempelajari anak-anak yang lain supaya menjadi lebih dewasa. Selain negosiasi dengan EP jantung, ternyata ditemukan banyak timbunan emosi terkait suami. Ia menyimpan banyak sekali kejengkelan, kemarahan, perasaan terluka, sakit hati, tersinggung, sedih, takut, kesepian, merasa tidak berharga, menyesal mengapa menikah dengan suami. Semua merujuk pada suami, pernikahannya dan menjadi istri kedua. Sekaligus takut, cemas terus-menerus dengan usaha yang dijalankannya. Takut tidak bisa membayar hutang-hutang, tagihan dan seterusnya. Semua emosi-emosi ini harus dikuras sebanyak mungkin dari diri Yayan, karena inilah penyebab sakit jantung Yayan selama ini dan bisa jadi sebab dari penyakit-penyakit lain. Terbukti dari 5 macam obat yang diminumnya, obat jantung, kolesterol, tekanan darah tinggi, pengencer darah 2 macam. Dalam mindset kesehatan holistik, semua obat yang diminum itu hanyalah mengatasi simptom, di mana simptom adalah kumpulan gejala. Artinya obat-obatan yang diminum ini semua hanyalah untuk menekan gejala atau mengatasi gejalanya saja. Buktinya bukan mengobati. Buktinya ia harus minum obat ini sepanjang hidup. Supaya apa? Supaya gejalanya tidak muncul, tapi sebenarnya tidak mengobati ke akarnya. Akarnya apa sahabat? Tentu saja di emosi-emosi Yayan ini. Dan pada permasalahan-permasalahan hidup yang selama ini melingkupi kehidupannya. Di titik akhirnya ia mampu menyadari semua ini, kemudian merilis semua timbunan emosi yang selama ini tersimpan, kebanyakan terhadap suami, mampu menerima hidup ini apa adanya, sebagai takdir atau karma yang harus ia jalani dalam kehidupan ia saat ini. Yayan pun tenang. Dan ajaibnya, setelah diterapi di area dada kiri yang selama ini sering kali terasa sesak dan sakit, nyeri menjadi plong enteng dan tidak sakit lagi. Alhamdulillah. Itu sahabat. Jadi disinilah kita belajar sahabat. Bagaimana proses terapi ini bisa mengeluarkan semua simptom-simptom ini dan Yayan pun menjadi sehat kembali. Sampai video ini dibuat, itu kira-kira udah hampir 8 bulan nih. Yayan setelah diterapi, dan luar biasanya dia selalu mengirim foto perjalanan dia kemana-mana dalam kondisi happy, ceria, dan hebatnya lagi tidak pernah lagi minum obat sahabat, alias dia sehat selalu. Tidak ada lagi tuh semua simptom-simptom yang dikatakan oleh kalangan medis sebagai sakit jantung tadi. Oke sahabat, silahkan yang punya sakit jantung dan penyakit-penyakit kronis lainnya, yuk kita beresin diri secara holistik ini. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.